Di sebuah pemukiman yang sunyi, terdengar sebuah pengumuman yang diputar melalui pengeras suara. Isi pengumuman tersebut adalah tentang pelatihan angkatan bersenjata untuk pertahanan nasional. Selain itu, para warga diminta untuk segera mengevakuasi diri mereka ke tempat yang lebih aman atau menjauhi area tersebut. Di tempat yang sama, terlihat sekelompok pria bersenjata lengkap sedang bersiap dengan perlengkapan tempur mereka. Mereka tampak bergerak menuju sebuah rumah yang sepi. Sementara itu, seorang pria lain yang berada di dalam mobilnya sedang mengarahkan senapan sniper ke arah rumah tersebut. Setelah memastikan targetnya, pria itu menekan pelatuk dan di dalam rumah yang tampak kosong tersebut, seorang remaja perempuan bernama Jong Jian beruntung berhasil menghindari tembakan itu. Jian, yang terkejut dan panik, tidak mengetahui apa yang sebenarnya sedang terjadi. Pandangannya tertuju pada sebuah pistol yang tergeletak di dekatnya. Ia pun berusaha mengambil senjata tersebut, namun gerakannya diperhatikan dengan saksama oleh sang penembak jitu. Jian tiba-tiba teringat nasihat pamannya, Jong Jinman. Manusia berbeda dengan cakung. Mereka tidak bisa melihat segalanya, karena penglihatan manusia selalu memiliki titik buta, ujar pamannya suatu hari ketika mereka menonton film bersama. Mengambil inspirasi dari ingatan tersebut, Jian memanfaatkan barang-barang di sekitarnya, pecahan cermin, sapu, dan plester. Ia memancing sang sniper dengan menciptakan bayangan dari cermin yang digerakkan oleh sapu. Penembak itu pun tertawa melihat trik tersebut dan menembakkan beberapa peluru yang meleset. Jian akhirnya tahu posisi si penembak dan memutuskan untuk melakukan gerakan yang lebih berani. Dengan berani, Jian melompat ke arah pistol yang ada di bawah sofa. Namun, betapa terkejutnya ia ketika menemukan sebuah senapan sniper di sana. Tanpa membuang waktu, Jian mengambil senjata tersebut dan membalas serangan sang sniper, membuatnya tidak bisa bergerak. Kisah ini kemudian mundur ke masa lalu, di mana Jian ditahan di kantor polisi setelah memukul seorang pria yang diduga masuk ke toilet wanita. Merasa tidak bersalah, Jian meminta polisi untuk membebaskannya. Namun kepolisian justru menyuruhnya menghubungi keluarganya. Jian yang tidak lagi memiliki orang tua, akhirnya menelepon pamannya, Jong Jinman. Sayangnya kabar duka datang, pamannya telah meninggal dunia. 놀라지 말고 들어주십시오. 정진만 씨가 사망하셨습니다. Dengan perasaan kosong, Jian menuju kediaman pamannya. Semua kenangan bersama sang paman pun kembali terlintas. Jian ingat bagaimana pamannya, meski aneh, pernah memberinya lemari anti peluru. 그리고 이 옷장 2201-9074 잊어버리지 말고 머릿속에 꼭 기억해둬. Jian akhirnya sampai di rumah sakit untuk memeriksa jenazah pamannya. Namun, Jian merasa ada yang janggal. Sayatan di leher pamannya tidak sesuai dengan kasus pada umumnya. Hal ini membuatnya terus memikirkan hal tersebut hingga ia menemukan sebuah tato di tubuh pamannya. Ketika mencoba menghubungi kembali orang-orang yang mengenal pamannya, Jian bertemu dengan teman lamanya Pi Jongmin. Jongmin membantu Jian mengurus pemakaman dan bahkan menemukan sebuah telepon misterius di rumah pamannya. 아닌데? 삼촌이 쓰시던 것 같은데. Saat mencoba memeriksa isi telepon tersebut, betapa terkejutnya mereka ketika menemukan bahwa pamannya terlibat dalam sebuah jaringan penjualan senjata ilegal. Mereka pun menemukan situs web rahasia yang digunakan pamannya, penuh dengan transaksi yang mencurigakan. Ini bukan toko selang biasa, gumam Jongmin ketika menyadari betapa besarnya skandal yang melibatkan pamannya. Setelah menelusuri lebih jauh, mereka mendapati bahwa situs tersebut dibagi menjadi beberapa kode warna untuk menunjukkan berbagai peran. Pembunuh bayaran, mata-mata, pembersih jejak, dan operator yang memiliki kode hijau. Kengerian semakin bertambah ketika Jian mendapatkan pesan ancaman dari seorang pembeli di situs tersebut. Jong Jinman sudah mati, sekarang giliranmu Jian. Dengan berbagai insiden yang terjadi setelah kematian pamannya, Jian menyadari bahwa ia berada dalam bahaya besar. Banyak pihak yang berusaha membunuhnya, namun ia tak sendirian.
Sebuah pertemuan dengan seorang wanita misterius bernama Somin membuat Jian paham bahwa pamannya bukan sekadar penjual senjata, tetapi juga salah satu operator paling berpengaruh di jaringan tersebut. Jian pun harus melarikan diri menggunakan semua kemampuan bertahan hidup yang pernah diajarkan oleh pamannya. Serangan demi serangan datang, mulai dari drone yang dilengkapi senjata, sekelompok pria bersenjata yang dipimpin oleh Mr. Kim, hingga seorang sniper G2 bernama Song Jo. Jian dan Jongmin berusaha bertahan dari serangan-serangan itu dengan segala cara, termasuk menggunakan ketapel untuk menghancurkan drone, hingga bersembunyi di balik lemari anti peluru yang diberikan oleh pamannya. Di saat genting, Jian menemukan kembali keberaniannya. Dengan bantuan dari seorang sekutu tak terduga, Jian dan Jongmin memutuskan untuk membuka akses ke ruang rahasia, sebuah pusat operasi tempat pamannya bekerja. 201 9074 이 학번도 마찬가지. Di sana, Jian menemukan berbagai macam senjata dan peralatan militer yang biasa digunakan oleh para kode di jaringan itu. Saat mereka tengah memeriksa barang-barang tersebut, muncul seorang pria misterius bertopeng yang memperkenalkan dirinya sebagai brother. Sudah lama sekali, Jong Jian, ucap brother dengan suara dingin yang membuat Jian merinding. Jian tidak mengenali pria bertopeng itu, tapi jelas bahwa pria itu tahu banyak tentang dirinya. Tanpa memberikan waktu bagi Jian untuk bereaksi, brother mulai menembakkan senjatanya. Sementara itu, tim Mr. Kim menyusup masuk ke dalam gudang yang dijaga ketat oleh Min Hee. Min Hee, yang dikenal sebagai seorang ahli penyusup, langsung mematikan lampu gudang dan bergerak seperti bayangan. Tindakannya yang cepat membuat tim Mr. Kim kewalahan. Dan satu persatu anggota timnya tewas tanpa suara, menampilkan keunggulan Min Hee sebagai pembunuh kelas S. Sementara itu, Song Jo yang tidak mendapat kabar dari Mr. Kim hanya duduk santai. Ia menunggu dengan sabar hingga segalanya berakhir. Ketika mengetahui bahwa seluruh bawahannya telah gugur, Mr. Kim pun akhirnya harus berhadapan langsung dengan Min Hee. Duel sengit pun tak terelakkan. Pada awal pertarungan, Minnie terlihat kesulitan menghadapi Mr. Kim, yang dengan sigap menahan gerakan Minnie dan berniat menusuknya. Namun, Minnie berhasil membalikkan keadaan menggunakan belati beracun. Di sisi lain, Jian yang ditodong pistol oleh seseorang bernama Brother tampak cemas. Brother tampaknya mengetahui banyak rahasia tentang Jian dan Jongmin, bahkan memaksa Jian untuk memasangkan borgol pada Jongmin. Jian awalnya mengikuti perintah, namun dengan cerdik ia menipu Brother, menendang Jongmin dan menyerang Brother hingga ia pingsan. Ketika membuka topeng Brother, Jian terkejut melihat wajah yang dikenalnya. Wajah seorang pria yang dulu pernah bersamanya di masa lalu. Pada satu malam, Jian yang kesal dengan pamannya Jinman memutuskan untuk berbicara serius. Jinman yang protektif selalu membuat Jian kesulitan memiliki teman dekat. Bahkan, satu-satunya temannya, Min Sok, pernah diancam hanya karena dianggap mencuri jam tangan milik Jinman. Jian pun semakin jengkel saat mengetahui bahwa semua hal tersebut hanya dilakukan demi melindungi dirinya. Dengan penuh rasa kesal, Jian mengutarakan keinginannya untuk pergi dari rumah pamannya dan hidup mandiri. Ia bahkan mempertanyakan penyebab kematian orang tuanya yang selama ini tak pernah ia ketahui. Merasa didesak, Jinman memberikan tantangan pada Jian. Jika ia berhasil memukulnya, maka ia akan memberitahukan segala fakta tentang orang tua Jian dan mengizinkannya untuk pindah. Namun Jinman yang jauh lebih kuat hanya membuat Jian semakin frustasi. Di lain waktu, Jian berlatih keras menggunakan forklift bersama Pasin, seorang pekerja yang dipercaya Jinman. Dengan penuh tekad, Jian mencoba menabrakkan forklift ke arah Jinman. Tetapi sayangnya, ia kembali gagal. Jinman selalu selangkah lebih maju. Tak menyerah, Jian memohon pada Pasin untuk menjadi gurunya dan mengajarinya Muay Thai. Berharap suatu hari nanti ia bisa menghadapi pamannya dengan kemampuan bela diri yang lebih baik. Pasin, meskipun ragu, akhirnya menyetujui permintaan Jian, dan Jian bertekad untuk mengubah nasibnya. Di tengah latihan Muay Thai yang berlangsung selama berbulan-bulan,
Jian menunjukkan perkembangan yang signifikan. Terkadang ia mencoba diam-diam memukul pamannya, ia sadar bahwa kekuatan yang dimilikinya masih belum cukup. Suatu malam, saat berjalan pulang dari berbelanja, Jian mendapati salah satu temannya dikepung oleh sekelompok berandalan. Tanpa ragu, temannya kabur begitu melihat Jian datang. Dan kini, para berandalan itu mengalihkan perhatian mereka pada Jian. Tidak ingin menjadi sasaran empuk, Jian mengambil kuda-kuda dan berhasil menjatuhkan salah satu dari mereka. Namun, salah seorang berandalan lain mengacungkan pisau ke arahnya. Beruntung, Jinman tiba tepat waktu dan melucuti senjata tersebut. Dalam perjalanan pulang, Jinman mengakui bahwa Jian memang telah berkembang pesat. Namun ia tetap memperingatkan Jian bahwa kemampuannya belum cukup untuk menghadapi senjata tajam. Keesokan harinya, Jian memutuskan untuk mencari Pasin di kedai kecilnya. Namun suasana di sana tampak tak biasa. Polisi terlihat berkerumun, dan Jian segera tahu bahwa Pasin telah pergi dengan meninggalkan banyak hutang. Sebagai tanda penghormatan terakhir, polisi menyerahkan ikat kepala Muay Thai milik Pasin pada Jian, simbol bahwa ia telah diakui sebagai seorang ahli bela diri. Jian merasa emosinya memuncak ketika menemukan fakta bahwa gudang tempat ia berlatih selama ini penuh dengan CCTV yang merekam setiap gerak-geriknya, bahkan hingga ke toilet. Ia pun meluapkan kemarahannya pada brother yang hanya bisa tergagap. Tanpa banyak bicara, Jian mengancam brother untuk menjelaskan semuanya. Brother menceritakan bahwa pamannya sengaja menciptakan organisasi tersebut untuk melindungi orang-orang terdekatnya, terutama Jian. Di tengah kekacauan, di sana Jian menemukan sebuah buku catatan tua milik pamannya yang berisi seluruh rencana dan rahasia tersembunyi dari organisasi ini. Di tempat lain, Jongmin yang telah bebas dari ikatan mencoba mencari jalan keluar, namun terjebak oleh jebakan brother. Brother yang menyadari bahwa ia telah berkhianat. Brother memperlihatkan sebuah video dari komputer yang berisi rekaman Jinman. Sementara itu, di luar gedung, Min Ash terlihat dikepung oleh pasukan musuh yang dipimpin oleh pria misterius bernama Kuma. Jian yang menyaksikan melalui CCTV, marah dan memerintahkan brother untuk memberikan bantuan berupa amunisi dan obat-obatan pada Min Ash. Sebagai gantinya, brother menyerahkan sebuah kacamata canggih kepada Jian, memintanya berjanji untuk tidak menutup akses ke sistem keamanan pusat perbelanjaan ini. Jian pun menyetujui permintaan itu, tanpa mengetahui bahwa pertempuran di luar semakin sengit. Dalam rekaman tersebut, Jinman mengungkapkan rasa frustrasinya karena terpaksa bekerja sama dengan musuhnya untuk melindungi Jian. 이 시체는 치워주시는 건가요? Video tersebut memperlihatkan bagaimana Jinman pada akhirnya memilih untuk mengakhiri hidupnya setelah merasa terpojok. Melihat hal itu, air mata Jian tak terbendung. Namun Jongmin yang merasa di atas angin mengklaim bahwa video itu hanyalah hasil manipulasi yang dibuat menggunakan teknologi deepfake. Jian yang marah teringat pada pesan terakhir pamannya yang memintanya untuk tidak pernah percaya pada siapapun, bahkan pada keluarganya sendiri. Di luar, tim lawan telah mendatangkan pasukan tambahan, termasuk robot canggih berkaki 4 yang dilengkapi senjata berat. Saat situasi semakin genting, Jian teringat pada buku panduan peninggalan Jinman. Dalam buku tersebut terdapat 2 pilihan yang diberikan oleh pamannya. Mengambil identitas baru dan meninggalkan semua kacauan ini, atau bertarung dan mengambil alih tugas sebagai penerus Jinman. Jian yang kebingungan akhirnya memilih untuk tetap tinggal dan melindungi apa yang telah menjadi tanggung jawabnya. Namun, pilihan itu membuatnya harus menghadapi ancaman yang lebih besar. 시간이 없으니 너에게 선택의 시간을 줄게. Ditunggu part selanjutnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komennya. Enma akan bahas film pastinya seru.